Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Ghazi dari Prodi Teknik Listrik. Saya akan membuat sebuah resume video tentang materi senam. Senam atletik adalah salah satu disiplin senam yang merupakan cabang olahraga senam populer. Senam atletik adalah senam yang dibuat organisasi atau federasi internasional, yaitu Federasi Internasional Gimnastik atau FIG di Ganevo. Senam ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mempraktikkan berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh atlet-atlet telanjang. Pada zaman Yunani kuno, senam ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mempercepat pertumbuhan badan yang harmonis. Dan pada zaman ini senam ini tidak dipertandingkan. Dan pada awal abad ke-19, senam artistik mulai dirancang. Kemudian para tokoh-tokoh dari luar mulai bekerjasama untuk membuat peraturan-peraturan senam. Promotornya situ dari luar. Organisasi senam yang pertama yaitu di Amerika Serikat, yaitu disebut dengan USAID. Di Indonesia yaitu disebut dengan Persani. Senam menurut Adi Hidayat, definisi senam. Senam latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis dan dilakukan secara sadar, dan tujuan mengembangkan pribadi secara harmonis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa senam adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan performa fisik, performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak yang harmonis. Perkembangan senam di Indonesia. Senam Indonesia berkembang pada awal masa Olimpiade Nasional di Ganevo I pada tahun 1963 di Jakarta. Pada awal itu, para pesenam dari Indonesia sudah mulai mengikuti Olimpiade Nasional. Promotornya yaitu berasal dari daerah-daerah. Yang pertama itu dari Jakarta, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Para tokoh ini bergabung membentuk sebuah peraturan organisasi senam. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1963 dibentuk organisasi senam yang bernama Persani, Persatuan Senam Indonesia. Organisasi ini berjalan sudah lama, kemudian sudah menciptakan atlet-atlet yang bagus yang sudah bisa bertanding di Olimpiade Nasional. Kemudian untuk memajukan lagi senam di Indonesia, orang Indonesia mendatangkan seorang pelatih dari Cina, yaitu pada saat itu Indonesia sudah mulai mengikuti Olimpiade internasional. Perkembangan senam Indonesia sangat maju, dan pada tanggal 30 September mereka dipulangkan lagi ke Cina karena terjadi gerakan 30 SPKI. Dan pada saat itulah Indonesia kehilangan performan atau atlet-atlet senam karena pelatihnya sudah tidak ada lagi. Kemudian pada tahun 1967 seorang yang bernama T.J. Purba dikirim ke Amsterdam, Belanda untuk mengikuti sekolah khusus senam. Di sana dia selama 26 bulan. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, dia mengajarkan senam kepada atlet-atlet Indonesia. Dari sinilah mulainya perkembangan kembali atlet-atlet senam Indonesia dan diperlombakan di Olimpiade, yaitu pada tahun 1969, yaitu Konferensi Asia Afrika di Olimpiade di Surabaya. Kemudian jenis-jenis senam. Jenis senam Indonesia yaitu yang pertama itu jenis senam artistik. Senam ini memiliki disiplin senam yang memiliki waktu 30 sampai 90 detik di antara alat-alat yang berbeda. Kemudian senam ritmik adalah olahraga yang dimana individu atau kelompok yang terdiri 5 atau lebih manipulasi dua atau buah peralatan. Yang ketiga itu senam aerobik, adalah olahraga kompetitif yang berasal dari aerobik tradisional, di mana pola gerakan intensitas dengan berbagai kesulitan yang dilakukan pada musik. Senam ini tidak menggunakan musik. Kemudian senam akrobatik
Disiplin senam kompetitif di mana kemitraan pesenam bekerja sama dan penampilan tokoh-tokoh yang terdiri gerakan akrobatik. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan dalam senam. Sarana yang menggunakan pada cabang olahraga putra, cabang senam putra, yaitu meja lompat. Alat yang digunakan untuk pertandingan senam artistik, meja lompat dipertandingkan untuk putra dan putri. Kemudian posisi tubuh dijaga sementara melakukan tolakan blok dari meja lompat, hanya memanfaatkan pergerakan bahu dengan alat meja lompat. Yang kedua itu lantai. Senam putra melakukan gerakan pada sebuah lantai yang berukuran 12 x 12 meter. Senam juga mempertontonkan keterampilan dalam hal kekuatan, termasuk gerakan memutar, keseimbangan, dan gerakan handstand. Senam lantai mempunyai 4 rangkaian dengan waktu 60-70 detik dan tanpa musik. Kemudian ketiga itu kuda-kuda pelana. Rangkaian rutin dari pertandingan kuda-kuda pelana pada umumnya terdiri gerakan menggunakan satu kaki dan dua kaki. Keterampilan yang satu kaki umumnya dilakukan pada gerakan gunting. Dan sedangkan gerakan yang dua kaki digunakan pada gerakan pokok. Gerakan dua kaki merupakan gerakan yang pokok dan paling utama diperlombakan. Kemudian dari nomor ini pesenam berayun dengan dua kaki, gerakan memutar searah jarum jam atau berbalik dengan jarum jam. Kemudian yang keempat itu gelang-gelang. Gelang-gelang yang tergantung pada kawat kabel dengan tinggi 5,8 cm dari lantai dan disesuaikan dengan ketinggian, sehingga pesenam punya ruang untuk bergantung dengan bebas dan leluasa berayun. Pesenam diwajibkan untuk melakukan paling tidak gerakan statis yang membutuhkan kekuatan. Yang kelima itu palang sejajar. Pesenam putra tampil di dua buah paling sedikit lebih lebar bahu, mempunyai tinggi 1,75 cm, dan melakukan seri ayunan keseimbangan, gerakan pelepasan dari alat yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. Kemudian ukuran palang sejajar tinggi 160 sampai 180 cm. Jarak palang 40 sampai dengan 55 cm. Dan matras tebal 3 cm, samping 3 cm dan bawah 3 cm. Cara melakukan pegangan yaitu pegangan saat kita berlatih memanjat pohon. Yang kedua itu teknik pegangan, yaitu kita harus memperhatikan kondisi fisik, kekuatan, keseimbangan, dan kelentukan. Sikap harus menghadap ke depan dan bahu rileks dan siku dalam keadaan ke depan, jari kaki lurus. Kemudian itu yang keenam itu palang tunggal. Palang tunggal dengan ukuran 2,4 cm dengan tinggi 2,5 cm. Dari permukaan alat yang harus digunakan oleh pesenam melakukan gerakan keahlian relasi, gerakan berputar dalam perubahan arah. Kemudian persarana yang diperlombakan dalam cabang olahraga putri. Yang pertama itu lantai. Ukurannya sama dengan putra, yaitu 12 x 12 meter. Mulai daerah maupun internasional. Senam lantai umumnya 4 rangkaian proses gerakan yang dilakukan pada waktu 60 sampai dengan 70 detik. Setiap pesenam menyentuh setiap sudut satu selama gerakan. Yang kedua itu meja lompat. Pesenam melakukan lari cepat dengan panjang 25 cm sebelum melompat ke springboard dengan memanfaatkan tolakan springboard. Kemudian pesenam mengayunkan tangannya ke meja lompat. Yang ketiga itu balok keseimbangan. Khusus untuk wanita semula untuk keseimbangan namun semula besar keterampilan. Rangkaian terdiri dari memutar, melirik keseimbangan, meliuk keseimbangan, latihan sambil duduk dan telungkup. Langkah lompat membalikan keseimbangan dalam pola berirama. Kemudian yang terakhir itu palang bertingkat.
Palang bertingkat khusus bagi putra dengan panjang 2,40 meter, tinggi 150 cm dan palang atas 2,30 cm. Itulah